Oke, jadi pada introduction to data science ini kita akan bahas ya beberapa topik dan selanjutnya itu tentang keuntungan dan kesempatan kerja dari domain data science gitu. Oke, jadi sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya beberapa penggunaan data science ya di bidang e-commerce itu atau juga di bidang kebumian gitu, BPPT, prediksi gempa gitu, saham dan seterusnya gitu. Kemudian juga sudah dijelaskan mengenai learning path dari domain data science ini gitu. Nah, ini coach coba uh, review lagi ya bahwasanya data science yang kita maksud di sini adalah domain yang bekerja yang menggunakan data tabular gitu. Nah, jadi ini perlu digarisbawahin bahwasanya data scientist atau data science domain dari data science yang kita maksud di sini adalah semacam penyederhanaan aja gitu, bukan berlaku secara umum gitu. Sehingga ketika ada pelatihan gitu di akademi gitu di MSIB ini, domain data science yang dimaksud itu adalah domain yang bekerja secara da- di mana datanya itu adalah data tabular ya, data tabular gitu atau data terstruktur gitu. Nah, ini sekali lagi tolong digarisbawahi bahwasanya datanya itu adalah data tabular dan penyebutan dari domain data science ini khusus di pelatihan ini itu. Tujuannya ya untuk penyederhanaan saja gitu. Nah, di samping domain data science ya ada lagi domain yang lain itu seperti natural language processing gitu yang khusus menggunakan data teks gitu. Kemudian domain computer vision ya di mana datanya itu berupa gambar atau video gitu atau frame gitu. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Oke, di sini ada kelebihan ya dari domain data science gitu. Nah, jadi kelebihan domain data science bagi yang sedang mengikuti pelatihan di bidang AI, artificial intelligence gitu. Nah, ini kelebihannya gitu. Yang pertama apa nih? Yang pertama itu adalah domain data science itu lebih mudah dipelajarin dibandingkan domain lainnya ya. Jadi karena domain data science ini cukup sederhana gitu, juga komputasinya juga tidak terlalu susah gitu. Kemudian perhitungan matematisnya nggak terlalu ribet juga gitu. Sehingga ini kita pandang domain data science ini lebih mudah gitu dipelajarin oleh domain yang lainnya gitu. Nah, ketika domain data science ini lebih mudah ya dibandingkan sama domain lainnya itu. Nah, tentu ini menjadi suatu kesempatan bagi siswa gitu ataupun ya bagi mahasiswa dengan latar belakang non STEM gitu atau non IT ya, non IT gitu seperti di bidang sosial itu ekonomi gitu atau juga di bidang lainnya gitu. Agribisnis misalkan gitu atau juga di bidang apalagi ya di bidang pendidikan gitu. Nah, itu lebih gampang gitu dipelajarin untuk domain data science ini gitu. Nah, kemudian kita tahu gitu bahwasanya domain data science yang kita maksud itu adalah domain yang bekerja menggunakan data tabular gitu. Nah, karena kita bekerja menggunakan data tabular gitu, sehingga ukurannya tersebut juga kecil ya, nggak terlalu besar ya. Tentu komputasinya menjadi lebih sederhana ya, kita ketika dibandingkan dengan domain yang lainnya gitu. Kalau domain yang lain itu kan dia menggunakan gambar gitu, atau juga video gitu. Nah, ukuran gambar, video itu juga besar ya. Apalagi kalau misalkan gambarnya di bidang medis gitu, itu ya besar juga gitu, sangat besar malah gitu. Nah, sehingga ini juga menjadi sebuah kelebihan dari domain data science gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu, nah apa nih? Domain data science ini komputasinya itu cukup sederhana gitu. Nah, ketika komputasinya sederhana gitu, sehingga kita tidak perlu ya perangkat atau device yang spesifikasinya cukup tinggi gitu. Nah, jadi tiga hal ini itu menjadi sebuah kelebihan dari domain data science ya. Nah, yang pertama tadi apa? Mudah dipelajarin gitu. Mudah dipelajarin. Kemudian yang kedua itu adalah komputasinya cukup sederhana ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang cukup tinggi gitu. Oke, selanjutnya skill yang membuat seseorang tersebut menjadi seorang data scientist gitu. Atau ini kurang lebih ini skill apa aja nih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist gitu. Dan untuk menjadi seorang data scientist kita butuh beberapa skill ya di sini. Yang pertama itu adalah knowledge of machine learning gitu. Nah, jadi kita harus punya pengetahuan terhadap machine learning gitu. Jadi machine learning ini adalah apa?
Nah, ini merupakan bagian dari AI ya, bagian dari AI di mana kita bekerja menggunakan data ya, data itu. Jadi sebuah bagian dari AI di mana kita tersebut bekerja menggunakan data itu. Jadi sebuah algoritma dari artificial intelligence itu yang bekerja berdasarkan pengalaman ya. Pengalamannya itu maksudnya ya, data gitu. Nah, jadi pengetahuan apa nih yang kita pelajarin mengenai machine learning ini gitu? Ya, itu pengetahuan seperti algoritma dari machine learning gitu, seperti algoritma supervised learning apa aja tuh, kayak linear regression gitu, atau logistic regression gitu, atau juga apa nih? Ya, super vector regression, super vector classification ya, decision tree gitu. Atau juga algoritma unsupervised learning ya, seperti clustering ya, kemudian dimensionality reduction gitu, kemudian recommender system gitu. Nah, itu merupakan beberapa algoritma pada machine learning ya. Ya, ini kita tidak hanya mengetahui algoritmanya saja itu, tapi juga kita mengetahui gimana cara mengukur performansi dari modelnya gitu. Jadi maksudnya evaluasinya seperti apa tuh. Ya, seperti kayak kasusnya regresi, kita tahu juga tuh mengenai ukuran-ukuran pengukuran modelnya itu, seperti root mean square error ya, atau mean absolute error dan lain-lain gitu. Kalau misalkan kasusnya klasifikasi itu, ada matriks ya, matriks klasifikasi ya, kayak akurasi gitu. Kemudian nilai dari apa ya, recall, precision, F1 gitu, dan seterusnya gitu. Nah, itu pengetahuan dari machine learning gitu. Oke, kemudian yang kedua gitu, itu pengetahuan dari bahasa pemrograman ya. Jadi pengetahuan yang kuat ya, strong knowledge dari Python ya, atau SAS gitu, atau juga bahasa R ya, atau Scala gitu. Jadi pengetahuan terhadap bahasa pemrograman itu yang khusus untuk pengolahan data ya, biasanya itu ya Python ya sama R yang sering digunakan gitu. Nah, itu kita juga harus tahu gitu kalau misalkan nanti ingin menjadi seorang data scientist gitu. Nah, di samping itu kita juga harus punya pengalaman ya gimana caranya mengquery data gitu. Jadi kan kemarin udah belajar nih mengenai SQL gitu, mengenai data definition language, data manipulation language gitu. Cara gimana menampilkan beberapa data gitu, kemudian mengurutkannya, kemudian melakukan grouping gitu atau aggregation gitu. Nah, itu juga dibutuhkan ya untuk menjadi seorang data scientist gitu. Nah, jadi nanti silakan dipelajarin lagi ya mengenai SQL-nya gitu. Kemudian di sini adalah kemampuan ya, ability to work with unstructured data. Jadi ini maksudnya adalah kemampuan untuk bekerja dengan data yang tak terstruktur gitu. From various sources like video and social media tuh. Nah, ini sebenarnya ini data scientist secara umum ya, secara umum gitu. Tapi di pelatihan ini sebenarnya nggak apa sih, nggak relevan gitu. Karena tadi kita bahas bahwasanya data science yang kita maksud itu adalah yang bekerja di data tabular ya, tabular gitu. Jadi yang bagian 4 ini kita skip, kita hapus saja, kita hapus gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah memahami ya multiple analytical function gitu. Jadi ini kurang lebih sepertinya itu berkaitan dengan fungsi analitik gitu, seperti fungsi matematis ya, kayak fungsi apa nih, fungsi sigmoid ya, atau juga mungkin fungsi untuk menentukan ya fungsi yang digunakan pada logistic regression gitu, atau kasus regresi lainnya gitu. Ya, intinya fungsi-fungsi analitik ya, beberapa fungsi analitik gitu. Atau mungkin rumus dari Naif Bayes gitu, itu seperti apa rumusnya gitu. Jadi kita harus memahami juga multiple analytical function ya. Oke, jadi ini kurang lebih tadi ada 4 ya, ada 4 pengetahuan yang dibutuhkan itu untuk menjadi seorang data scientist itu. Yang pertama tadi machine learning, kemudian bahasa pemrograman ya, khususnya Python, kemudian SQL, kemudian fungsi analitik ya, seperti fungsi matematis gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan data scientist ya. Jadi sebenarnya banyak ya pekerjaan yang berkaitan dengan data scientist gitu. Yang pertama itu adalah data analis gitu. Jadi data analis ini biasanya cukup apa ya? Cukup bisa dibilang kualifikasinya nggak terlalu susah gitu. Nah, jadi data analis ini ya menganalisa data ya. Mungkin bisa membuat dashboard ya, dashboard dari visualisasi datanya gitu.
kemudian melakukan pemrosesan dari data gitu. Kemudian juga melakukan query ya, query dari database gitu. Nah, itu juga merupakan peran dan tanggung jawab dari seorang data analis gitu. Nah, ini skill yang dibutuhkan ya kurang lebih sama ya kayak yang sebelumnya, jadi butuh SQL, kemudian bahasa pemrograman gitu. Kemudian juga problem solving gitu. Oh ya, satu lagi tanggung jawabnya itu adalah data storytelling ya. Jadi nanti ketika data tersebut sudah divisualisasikan gitu, sudah dilakukan pemrosesan gitu. Seorang data analis itu juga diharuskan untuk dapat menceritakan data tersebut itu seperti apa itu. Jadi mungkin diceritakan kepada manajemen gitu. Sehingga nanti manajemen dia bisa membuat keputusan gitu dari data tersebut. Kira-kira apa nih tindakan yang akan dilakukan terkait dengan perusahaannya gitu. Nah, jadi itu kurang lebih pekerjaan yang berkaitan dengan data analis ya, data analis gitu. Nah, selanjutnya itu data engineers gitu. Jadi data engineers ini kurang lebih ya gimana caranya mengumpulkan dari data tersebut itu. Kita bikin pipeline pengumpulan datanya tersebut seperti apa gitu, agar nanti bisa digunakan oleh data analis gitu. Nah, di sini dia apa ya? Misalkan nanti datanya tersebut ya big data gitu. Terus gimana nih cara pengumpulan datanya tersebut gitu? Atau ya teknik-teknik pengumpulannya gitu. Jadi kurang lebih data engineers ini agak mirip juga ya sama data warehouse gitu. Ya mungkin nanti kalau coach salah silakan dikoreksi ya. Oke, ini skill yang dibutuhkan itu ada beberapa ya kayak bahasa pemrograman ya. C++, Java, MATLAB gitu. Kemudian R juga ada, kemudian database juga gitu seperti Hive sama NoSQL ya, NoSQL gitu. Nah, jadi rata-rata untuk data engineers ini ya khusus ya buat yang teknik ya atau di bidang IT gitu. Kalau misalkan non IT ini agak susah gitu, agak susah. Tapi kalau misalkan belajar ya bisa ya, bisa gitu. Oke, ini berikutnya database administrator itu. Jadi admin dari database itu juga berkaitan ya dengan data science gitu. Jadi ini ya database nanti ya kita mengquery ya, mengquery dari data gitu, melakukan manipulasi data, DML, kemudian apa lagi ya? Data control language, data definition language, sama transactional control language ya. Nah, itu berkaitan dengan database gitu. Nah, skill yang dibutuhkan kayak yang berhubungan sama database ya, database backup itu, security-nya gitu. Kalau bisa modeling ya nggak apa-apa juga itu. Kita melakukan pemodelan ya, pemodelan data itu. Nah, kemudian machine learning engineer itu. Jadi machine learning engineer ini biasanya dia lebih apa ya? Lebih susah gitu. Kualifikasinya lebih banyak gitu. Rata-rata pengalamannya ya dibutuhkan beberapa tahun dulu gitu menjadi seorang data scientist itu. Nah, baru machine learning engineer gitu. Nah, ini pengetahuannya juga harus mendalam juga mengenai teknologi yang cukup powerful gitu. Misalkan kayak cloud computation gitu. Atau juga apa ya, object oriented programming gitu. Ya, jadi dia lebih berpengalaman biasanya gitu, machine learning engineer ini itu. Kemudian dapat juga melakukan pengujian A sama B gitu ya, testingnya gitu. Kemudian membangun data pipeline gitu. Kemudian mengimplementasikan machine learning ya, baik itu kasusnya nanti yang supervised learning seperti klasifikasi atau juga unsupervised learning gitu seperti clustering gitu. Nah, ini beberapa skill yang dibutuhkan gitu seperti kemampuan dari bahasa pemrograman kayak Java, Python sama JavaScript ya, JavaScript gitu. Oke, kemudian apalagi nih data scientist ya. Jadi data scientist otomatis yang berkaitan dengan data science ya. Ya tinggal dikasih aja orangnya itu. Jadi data science ini adalah bidangnya, berarti orangnya adalah data scientist gitu. Jadi tanggung jawabnya dia harus memahami tantangan di bisnis ya dan menawarkan solusi menggunakan analisis data ya dan data processing gitu. Nah, skillnya kurang lebih sama kayak SQL, kemudian bahasa pemrograman ya yang berhubungan dengan data itu seperti Python atau R gitu. Atau MATLAB boleh juga gitu. Kemudian data arsitek tuh. Jadi data arsitek ini istilah lain juga ya yang berhubungan dengan data warehousing gitu atau juga pengumpulan data gitu. Memastikan data engineers memiliki tools dan sistem terbaik untuk digunakan gitu. Jadi arsitek dari datanya tersebut itu. Ini nggak kita bahas lebih lanjut ya untuk data arsitek. Selanjutkan yang terakhir itu adalah statistician ya. Jadi statistician, statistik ya. Jadi mereka nanti akan menggunakan ilmu-ilmu statistik ya karena masih berkaitan dengan data gitu.
Jadi skill-nya itu ya bisa SQL, data mining ya, kemudian passion juga di bidang logika dan sistem database gitu. Ya mungkin bisa menentukan juga metodologi dari beberapa hal yang berkaitan dengan statistika itu, seperti teknik penarikan sampelnya gimana gitu. Kemudian uji hipotesisnya gitu, apakah datanya tersebut sudah terdistribusi secara normal gitu. Kemudian apakah apa ya, heteroscedasity-nya gimana gitu. Kemudian apakah dia autocovariance dan lain-lain gitu. Jadi seorang statistikawan, nah itu juga berkaitan dengan data science ya gitu. Oke, kemudian bisnis analis gitu. Jadi bisnis analis ini atau sering juga ya disebut dengan BI ya, business intelligence ya, business intelligence gitu. Nah, itu dia erat kaitannya juga dengan data science itu. Jadi ini kurang lebih bisnis analis itu agak sama ya dengan data analis itu. Nah, tapi ini lebih kepada bidang bisnis gitu. Nah, jadi nanti dia bisa menemukan ya insight bisnis yang mungkin dapat bernilai uang gitu. Nah, itu merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis analis gitu. Nah, ini skill dan tools yang dibutuhkan bisa kayak R ya, SQL, kemudian course manajemen gitu, atau juga pengetahuan di bidang domain bisnis gitu. Itu juga dibutuhkan untuk menjadi seorang bisnis analis gitu. Oke, kita lanjutkan data scientist di startup gitu. Jadi sebenarnya di startup itu banyak sekali ya posisi untuk menjadi seorang data scientist itu. Ini ada beberapa startup yang bisa dilihat ya. Ada Gojek ya, ada Grab, Shopee, Traveloka, Amazon, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau misalkan apa ya, di beberapa perusahaan besar, nah data scientist itu sangat dibutuhkan gitu. Kalau misalkan ini kita lihat deh, kita mau cari kerja yang berhubungan dengan data science itu di Indonesia itu. Ya, misalkan di sini apa ya? Nah, ini data science ya, data science di Indonesia. Ya, mungkin experience-nya kita pilih dulu ya, yang entry level gitu atau yang masih beginner gitu. Nah, ini misalkan di Gojek dulu ya, di Gojek gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita bekerja di bidang data scientist, di bidang teknologi, kemampuan dari bahasa Inggris itu sangat perlu ya, sangat perlu gitu. Jadi nanti ketika kita menceritakan data gitu, mungkin saja yang punya perusahaan dia orang asing gitu. Jadi ya harus kita presentasikan menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris gitu. Nah, ini nanti di apa ya, di Gojek data scientist ya, khususnya di bidang GoPay-nya atau di bagian sektor GoPay-nya apa nih yang akan kita lakukan gitu. Jadi ini bisa dilihat ya kombinasi dari teknikal dan pengetahuan bisnis ya untuk mengembangkan solusi data science yang cukup inovatif gitu. Nah, kemudian juga apalagi nih? Kita bisa menganalisa ya data dengan volume yang cukup besar gitu. Kemudian bisa membangkitkan ya insight-nya gitu. Ya mungkin insight tersebut ya bisa dilakukan gitu atau bisa bersifat actionable gitu. Ya, kemudian ya kalau bisa ya bisa berpartisipasi juga ya di internal atau eksternal conferences itu, workshop itu, atau mungkin ya sebagai pembicara ya, pembicara di konferensi gitu, atau mengadakan pelatihan dan lain-lain. Nah, ini apa nih kebutuhan kita atau what you will need itu, apa yang kita perlukan gitu. Maksudnya ya kualifikasinya seperti apa gitu ya. Jadi di sini itu minimal ya, at least 3 tahun ya pengalamannya gitu. Kemudian pengetahuan yang kuat dari segi kuantitatif ya dan problem solving yang berkaitan dengan matematika ya. Kuantitatif ya angka gitu. Kemudian pengetahuan cukup solid ya di bidang statistik gitu. Fundamental dari ML gitu. Kemudian Python ya bahasa pemrograman. Nah, komunikasi gitu. Nah, ini kebetulan PhD ya sama master yang lebih diutamakan gitu.
Kemudian pengetahuan juga atau pengalaman di bidang fraud risk gitu, kayak di bidang apa ya, di bidang keuangan, kemudian abus ya atau fraud fraud detection gitu atau deteksi penipuan. Nah, itu juga perlu dibutuhkan gitu untuk menjadi seorang data scientist di Gojek ini gitu. Kemudian di Tokopedia, kalau misalkan ini kita lihat ya. Nah, ini ya di sini tugasnya dia melakukan tugas ya seperti data exploration, data cleaning, kemudian feature engineering ya. Ini berkaitan dengan machine learning gitu. Kemudian apa lagi nih? Ya berkolaborasi dengan anggota tim data science. Nah, ini bisa bisa ya, bisa tuh. Kemudian mengimplementasikan data algoritma dari data science dari jurnal penelitian ya dengan bantuan dari lead data scientist-nya gitu. Nah, jadi mereka juga melakukan risetnya, riset gitu di Tokopedia ini gitu. Kemudian apalagi nih, kita melakukan ya research yang berkaitan dengan algoritma yang state of the art gitu. Jadi algoritma yang cukup powerful lah gitu ya. Dari jurnal penelitian dengan bantuan dari leading ya, lead data scientist-nya gitu. Nah, ini persyaratannya, jadi persyaratannya S1 ya, S1 matematika, statistik ya, atau computer science atau engineering gitu. Nah, ini sebenarnya kalau masih berkaitan dengan bidang apa ya, di bidang perhitungan seperti akuntansi, ekonomi itu bisa juga sih gitu. Nah, cuman kebetulan Tokopedia lagi butuh yang ini ya, yang matematika, statistik, computer science dan atau engineering gitu. Nah, jadi engineeringnya di sini secara umum ya, bisa kayak teknik pertambangan, kalau misalkan paham mengenai data, ya nggak apa-apa, jadi silakan coba daftar gitu. Atau juga teknik apa lagi, teknik industri ya, teknik industri gitu. Oke, kemudian ya pengetahuan ya mengenai Python, SQL, machine learning gitu. Pengetahuan kepada salah satu bidang ini gitu. Jadi bisa NLP ya, computer vision. Nah, ini sebenarnya nggak apa ya, bukan bukan domain data science yang kita maksud gitu, tapi lebih kepada yang lain itu. Kemudian ini baru nih, RxSys ya, recommendation system gitu, fraud detection, time series gitu, atau juga cloud computing untuk ML gitu. Nah, kemampuan kolaborasi, kemudian ingin tahu dan terus belajar, nah itu juga dibutuhkan di Tokopedia tuh. Oke, selanjutnya di Flip deh, ini kita lihat ya, ini Flip ini ada yang pernah pakai, ini transfer uang gratis ya. Oke, apa nih pengetahuannya itu? Nah, ini minimum qualification-nya ada nih. Bentar ini dulu deh. Yang kita lakukan mendefinisikan masalah ya dan hipotesis, kemudian mengembangkan rekomendasi dan decision support tool. Jadi tools yang mendukung mendukung penarikan keputusan gitu untuk meningkatkan nilai bisnisnya gitu. Oke, terus apa lagi nih? Iya, melakukan analisis data ya atau menambang data dari database perusahaan gitu. Oke, kemudian kualifikasi minimumnya itu nggak ada ya di sini gitu. Cuman dia lebih prefer kepada pengetahuan domainnya itu lebih kepada kayak credit scoring gitu ya. Kemudian profiling dari resikonya gitu, transaksi pembayaran. Kemudian pengalaman di bidang tools big data ya seperti BigQuery, Spark, Hadoop dan seterusnya gitu. Nah, ini apa ya? Kualifikasinya minimum minimal 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 ya 2 tahun ya pengalaman gitu di bidang data manipulation, kemudian statistik juga gitu. Kemudian telah memiliki pengalaman di bidang pemrosesan teks dan time series ya. Kemudian SQL itu, kalau bisa ya cloud juga ya kayak GCP atau AWS gitu. Terus apa lagi nih? Ya ini coba deh. Nah tadi ada data engineer ya. Jadi kalau data engineer ini, kalau ini kita lihat ya, apa nih pekerjaan di bidang data engineer gitu. Ini panjang ya. Oke, panjang.
Nah, ini jadi rata-rata untuk data engineer ini kan biasanya anak IT gitu. Nah, ini pengalaman bekerja dengan Apache Airflow itu atau Kafka itu. Kemudian Kubernetes gitu. Database normalization, Python atau Golang ya, pengetahuan Docker gitu. Working with Agile atau Scrum Development gitu. Jadi ini uh, yang berkaitan dengan IT ya. Anak-anak IT mungkin lebih tahu gitu. Atau data engineer di Gojek gitu. Nah, jadi beberapa kualifikasinya dia harus paham juga tentang NoSQL ya, kayak ClickHost, Bigtable ya. Kemudian apa nih? Distributed data processing seperti Spark gitu. Kemudian data warehouse ya, kayak BigQuery, Redshift, Kubernetes, dan lain-lain gitu. Oke, jadi itu kurang lebih persyaratan ya dari beberapa pekerjaan di perusahaan startup gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita bahas nih mengenai gaji ya dari seorang data scientist di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia, ini kita ambil datanya dari salaryexplorer.com gitu. Nah, jadi kita mulai dulu ya dari bawah. Jadi 25% ya karyawan yang bekerja di bidang data scientist ini dia memiliki gaji di bawah 12,7 ya, 12,7 gitu. Ke bawah ya, 12,7 ke bawah gitu. Jadi ya bisa 5 juta masuk di sini ya. 4 juta masuk di sini gitu. Jadi 25%-nya itu 12,7. Artinya apa? Artinya berarti berapa nih? 25% itu di bawah 12,7 ya. Ya berarti artinya 75% di atas 12,7 ya. 75% di atas 12,7 gitu. Nah, kemudian ini 50%-nya 17,8 gitu. Jadi data scientist itu gajinya ya setengah, ya mungkin setengahnya itu 50%-nya itu udah di atas 17,8 ya. Kemudian setengahnya itu ya masih di bawah 17,8 gitu. Nah, kemudian ini 75% ya. Jadi 75% itu masih 21,6 ya atau di bawahnya gitu. Ya artinya 25% itu udah di atas 21,6 gitu. Oke, kemudian ya rata-rata gaji data scientist itu ya yang masih ini ya, masih di bawah 29,2 gitu. Nah, jadi almost everyone mendapatkan 29,2 juta rupiah ya atau bawah gitu. Jadi itu merupakan gaji tertinggi ya dari data scientist di Indonesia gitu. Nah, ini mungkin untuk per tahunnya ya. Per tahunnya kalau misalkan 19,4 per bulan gitu. Jadi per tahunnya dia 232 juta yang terkumpul gitu. Nah, jadi rata-rata 232 itu paling rendah itu 125, kemudian paling tinggi itu 351 juta itu. Oke, kemudian apa nih? Nah, ini perbandingan dari data gaji ya. Orang-orang bekerja di bidang data science itu atau yang berkaitan dengan data science dan business intelligence itu. Nah, ini kalau diperhatikan ini median gajinya yang lebih tinggi itu data scientist ya, data scientist itu. Kalau misalkan kayak junior data analis itu yang paling rendah itu. Kemudian diikutin sama bisnis analis ya, bisnis analis itu. Kemudian junior data scientist, ya bisnis intelligence analis juga cukup tinggi ya, cukup tinggi gitu. Data engineer ini bisa dibilang di tengah-tengah gitu. Nah, ini data scientist yang lebih tinggi. Untuk rata-ratanya juga data scientist ya. Nah, maksimum gajinya 27 juta itu data scientist itu. Jadi ini data scientistnya maksudnya ya data scientist secara umum ya. Jadi nanti di sini ya mungkin gabung sama computer vision, sama natural language processing gitu, atau juga data scientist yang data tabular aja gitu.